Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Kali ini saya ucapkan semoga sahabat-sahabat semuanya selalu diberi oleh Tuhan keselamatan lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, ditambahkan rezekinya, dan juga dilancarkan segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin ngobrol-ngobrol biasa di depan kamera sambil menikmati segelas kopi dan sebatang rokok. Tidak lupa menyapa sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, terutama buat sahabat-sahabat yang suka melek. Suka melekan, terserah meleknya itu melek begadang atau melek tirakat. Begadang karena aktivitas malam, tirakat karena laku-laku khusus sesuai di bidangnya masing-masing. Yang penting positif. Sekarang ini sudah pukul berapa ya? Jam, saya lihat di HP, sudah pukul 2:30 pagi. Sudah masuk pagi ini karena sudah pukul 2:30. Ini adalah kebiasaan saya sejak dari dahulu hingga sekarang, sering melek malam. Bukannya saya itu laku atau gimana, niat laku atau gimana, bukan begitu. Kalau saya pribadi memang sudah menjadi kebiasaan saya sejak kecil. Sejak kecil sampai sekarang, saya itu hampir setiap malam tidak bisa tidur dikarenakan sudah bawaan, bukan karena apa-apa, karena memang sudah bawaan. Bisa dikatakan kebiasaan atau boleh dikatakan apapun. Yang jelas ini adalah kebiasaan saya sejak kecil sampai sekarang. Dan buat sahabat-sahabat yang suka melek atau yang terbiasa melek malam, saya sarankan usahakan meleknya itu kalau bisa usahakan di sebuah tempat yang hening. Syukur kalau sendirian, itu alangkah lebih baiknya. Asalkan jangan melamun. Nah, itu yang beratnya melek malam. Mungkin yang pertama kita bisa melalui kuat meleknya. Kadang setelah kita kuat meleknya, kita tidak bisa melalui arahnya itu. Kadang kita melek tapi kita bermain atau melaksanakan kegiatan yang tidak bermanfaat atau yang kurang bermanfaat. Atau kita melek tapi meleknya itu ngambang, dalam artian setengah melamun. Itu juga tidak baik, karena melekan yang kalau memang kita tidak bisa tidur malam karena suatu hal, usahakan melek kita itu fokus di sini dalam artian kita itu tidak gelambiar, istilahnya tidak melamun dan tidak berkegiatan yang negatif, berkegiatan yang kurang baik. Seperti halnya melekan malam tapi daripada nganggur ambil mangga tetangga, daripada nganggur joget-joget. Itu kurang baik, kecuali kalau di tempatnya seperti di diskotik, di tempat-tempat khusus, itu beda lagi. Kalaupun ada yang begitu, itu juga tidak masalah, itu pribadi masing-masing. Karena yang tahu apa yang terbaik buat diri kita sendiri itu hanya kita dan Tuhan, hanya pribadi orang tersebut dan Tuhannya, bukan orang lain. Kalaupun orang lain bisa mengetahui pribadi kita, itu hanya berapa persennya saja. Yang lainnya hanya kita, dan yang terutama Tuhan yang Maha Pencipta, itu yang paling tahu. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui, keutamaan orang melek itu sangat luar biasa, teman-teman. Salah satunya yaitu bisa mempertajam indera keenam, bisa mempertajam keilmuan-keilmuan yang kita miliki. Karena
semua manusia di muka bumi ini itu pasti berilmu. Entah itu sedikit atau banyak, pasti berilmu. Hanya saja ilmunya itu ilmu yang bermanfaat atau tidak. Banyak orang yang berilmu, banyak pula yang tidak bermanfaat. Karena apa? Tidak mau memanfaatkan di jalan yang positif, atau tidak mau menggunakan atau mempergunakan dikarenakan malas atau tidak sesuai dengan keinginan. Karena yang namanya keinginan itu belum tentu hal-hal yang positif, karena banyak sekali keinginan yang didasari dengan hawa nafsu, sehingga keinginan-keinginan tersebut itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, gitu teman-teman. Sambil santai-santai saja ya. Nah, di sini kita semua itu pada hakikatnya sama. Ada saatnya kita menjadi guru, ada saatnya pula kita menjadi murid. Karena di muka bumi ini tidak ada orang yang nomor satu. Mungkin yang sahabat-sahabat ketahui atau yang sahabat-sahabat miliki tidak saya ketahui dan tidak saya miliki. Sebaliknya juga begitu. Makanya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ada saatnya kita menjadi guru, ada saatnya kita menjadi murid. Jadi pada intinya jangan merasa kita itu sebagai guru, dan jangan mempunyai anggapan yang pesimis bahwa kita hanyalah seorang murid. Nah, bukan begitu. Makanya kita sebagai manusia itu harus saling hormat menghormati, karena kita itu semuanya sama. Kembali ke pembahasan, yaitu obrolan malam ini, atau ini sudah masuk pagi ya, soalnya sudah 2:30 tadi saya lihat. Mungkin sekarang sudah lebih. Nah, hampir jam 3 sudah hampir jam 3. Tentang keutamaan melek tadi, yang intinya itu kita diibaratkan mengasah spiritual kita. Setiap orang spiritualnya berbeda ya. Ada yang masih sedikit, ada yang sudah agak tinggi dan bermacam-macam. Dan yang tahu tentang tingkatan spiritual seseorang itu bukan orang lain dan bukan kita sendiri. Yang tahu tingkatan spiritual seseorang itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu juga tingkat keimanan seseorang, itu yang Maha tahu tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, begitulah teman-teman ya. Kita di sini semuanya itu belajar. Makanya Tuhan itu mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Tidak ada perintah Tuhan yang mewajibkan kita untuk menjadi guru, itu tidak ada. Yang diwajibkan oleh Tuhan kepada kita adalah menuntut ilmu dan mencari guru, yaitu guru yang benar-benar sejati, dalam artian benar-benar seorang guru yang bisa menjadi panutan. Jikalau kita tidak diwajibkan untuk menjadi seorang guru, tapi diwajibkan untuk menuntut ilmu dan diwajibkan untuk mencari seorang guru, mungkin pada hakikatnya itu mengarah kepada guru sejati, yaitu dari diri kita sendiri sebagai makhluk sosial yang dituntun oleh sesama kita. Jadi intinya guru itu bisa berupa sesama manusia, antar sesama, dan juga diri kita pribadi yang mengarah pada guru sejati. Oke, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.